Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi pertanian ingin menjelaskan terkait dengan industri kelapa sawit. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Alia Atika, yang kedua ada saya, Tifah Milderelia sebagai moderator. Kemudian yang ketiga ada Yana Nurhaliza. Saya sebagai moderator izin menjelaskan terkait apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies, yaitu Aedes guineacis dan Aedes oleifera, yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali Atika. Dipersilahkan. Terima kasih Tia Milda. Sekarang kita bahas tentang pendahuluan dari materi perindustrian kelapa sawit. Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis, antara lain: 1. Penghasil devisa terbesar, 2. Lokomotif perekonomian nasional, 3. Kedaulatan energi, 4. Pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan yang kelima, penyerapan tenaga kerja. Industri perkebunan kelapa sawit berkembang dengan cepat di Indonesia. Dari 33 provinsi, perkebunan kelapa sawit berkembang di 22 provinsi. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Hal tersebutlah yang telah menarik perhatian masyarakat dunia, khususnya produsen minyak nabati utama dunia. Peningkatan cepat pangsa minyak sawit dalam pasar minyak nabati dunia telah mengakibatkan: 1. Dinamika persaingan antar minyak nabati. 2. Kampanye negatif atau hitam terhadap minyak sawit. Selain itu, aspek keberlanjutan atau sustainability perkebunan kelapa sawit mendapat sorotan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan tidak berkelanjutan atau unsustainable, serta dituduh sebagai penyebab utama deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar. Lalu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit ialah: 1. Harga buah kelapa sawit. 2. Investasi. 3. Nilai tukar rupiah terhadap USD. Dan adapun faktor-faktor kenaikan harga kelapa sawit menurut Abdul Aziz Karya dan kawan-kawan, yaitu: 1. Produksi kelapa sawit. 2. Ekspor kelapa sawit. Dan 3. Harga minyak kelapa sawit. Menurut May dan Amaran MH, faktor-faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit itu warna kematangan kelapa sawit, umur kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO harga kelapa sawit. Faktor-faktor yang dipakai untuk penelitian prediksi harga kelapa sawit yaitu harga kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit, produksi kelapa sawit. Industri atau perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional cukup besar setiap tahunnya, cenderung terus mengalami peningkatan, menurut Trifnote tahun 2006. Ekspor CPO Indonesia setiap tahunnya juga menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata peningkatan adalah 12,97%. Namun, di sisi domestik, pemerintah menerapkan tarif pungutan ekspor atau PE dengan pengenaan kuota untuk komoditas minyak sawit mentah untuk mendorong industri hilir. Adapun metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau review literatur dengan analisis deskriptif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yani, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait fakta industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ada beberapa fakta terkait industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sentra. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, tetapi juga oleh masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendapatan petani sawit ternyata lebih tinggi dibandingkan petani komoditas yang lain. Selanjutnya yaitu produk andalan ekspor Indonesia dalam perdagangan internasional.
Menurut Nopirin, menyebutkan teori perdagangan internasional dapat membantu dalam menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional terjadi karena adanya suatu perbedaan kemampuan dalam produksi di suatu negara. Suatu negara yang tidak mampu memproduksi suatu barang tertentu akan melakukan pembelian ke negara lain atau disebut dengan mengimpor barang dari luar negeri. Sementara negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi suatu barang tertentu akan melakukan penjualan barang ke negara yang membutuhkan barang tersebut atau disebut dengan melakukan kegiatan ekspor ke negara lain. Dari adanya kegiatan perdagangan internasional akan membawa perekonomian suatu negara yang kompetitif dan produktif kepada titik efisiensi. Namun apabila suatu negara kurang kompetitif dan produktif, maka akan ada suatu permasalahan ekonomi. Negara yang baik perekonomiannya salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah ekspor ke negara lain dan menekan angka impor dari negara lain. Terakhir yaitu industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Sukirno dalam bukunya tentang mikroekonomi teori pengantar menyebutkan hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi seperti telah dijelaskan dapat dibedakan kepada 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi yang belakangan dinyatakan bahwa ada tanah, modal, dan keahlian keusahawan adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Itulah yaitu analisis aspek keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit. Yang pertama ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan petani. Perkembangan industri minyak sawit juga inklusif, yakni menarik perkembangan sektor-sektor lain. Bahkan manfaat ekonomi sawit juga dinikmati beberapa negara pengimpor seperti Uni Eropa, yaitu memberi manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah ataupun kesempatan kerja di Uni Eropa. Yang kedua ada aspek sosial. Dalam aspek sosial, industri minyak sawit juga telah terbukti secara empiris antara lain peranannya dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Yang terakhir yaitu ada aspek ekologi. Dalam pembangunan berkelanjutan, perkebunan sawit berperan sebagai penyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dengan sistem perakaran yang berbentuk biopori alamiah merupakan bagian penting dari konservasi tanah dan air. Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomasa lahan. Bahkan, perkebunan kelapa sawit di lahan gambut mengurangi emisi rumah kaca atau karbon dioksida. Penggunaan biodiesel sawit atau FAM sebagai substitusi solar fosil mampu menurunkan emisi karbon mesin Penggunaan biodiesel sawit atau FAM sebagai substitusi solar fosil mampu menurunkan emisi karbon mesin diesel sebesar 62%. Itu tadi penjelasan mengenai analisis aspek keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Milda. Beberapa materi yaitu yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu perkebunan kelapa sawit secara built-in memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sektor-sektor lain di luar pertanian. Dengan multifungsi tersebut, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Bagi pencapaian SDGs tersebut, secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, sumber devisa, dan pendapatan negara. Sedangkan dalam aspek sosial antara lain
dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dan perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon oksida dan oksigen, restorasi degraded land, konservasi tanah dan air, peningkatan biomas dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca atau restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan. Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah Indonesia memerlukan sebuah kebijakan sawit nasional yang utuh dan komprehensif. Kebijakan sawit nasional tersebut tidak sekedar bertujuan menjawab tekanan internasional dalam perang minyak nabati di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO di dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari LSM serta membuat desain pengembangan sawit di Indonesia. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.